Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Yuliana Putri. Di sini saya dan teman saya lainnya akan menjelaskan tentang struktur modal. Yang pertama ada pengertian dan tujuan struktur modal. Struktur modal adalah perbandingan antara pendanaan jangka panjang, pemusnahan yang terdiri dari utang jangka panjang dan modal sendiri. Tujuan utama dari struktur modal adalah menentukan keseimbangan antara utang dan ekuitas untuk meminimalkan biaya modal dan mengoptimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya ada pengertian struktur modal menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Martono dan Harjito 2 tahun 2005. Perbandingan antara utang jangka panjang dan modal sendiri. Selanjutnya ada dari Brigham dan Gapensky 2003. Perbandingan untuk menentukan keputusan belanja perusahaan melalui utang dan ekuitas. Selanjutnya ada Keun 2005, itu gabungan sumber investasi jangka panjang perusahaan. Lalu selanjutnya ada Modigliani dan Miller tahun 1958. Struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan dalam pasar sempurna. Materi selanjutnya ada komponen struktur modal. Yang pertama, utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan dalam waktu lebih dari 1 tahun. Biasanya, ini mencakup obligasi, pinjaman bank, atau bentuk utang lainnya yang memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Keuntungannya yaitu yang pertama, biaya lebih rendah. Utang seringkali memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan ekuitas, terutama karena bunga yang dibayar atas utang bisa dikurangikan dari pajak. Yang kedua ada leverage finansial, yaitu penggunaan utang dapat meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham karena utang memungkinkan perusahaan untuk mengakses modal lebih banyak tanpa mengeluarkan lebih banyak saham. Yang kedua ada saham preferen. Saham preferen adalah jenis saham yang memberikan prioritas pembayaran dividen lebih dulu daripada saham biasa, namun tidak memberikan hak suara di rapat umum pemegang saham. Saham ini sering digunakan untuk menarik investor yang ingin stabilitas penghasilan. Keuntungan dari saham preferen ini yaitu biaya modal tetap, dividen saham. Dividen saham preferen biasanya tetap yang membuatnya lebih mudah diprediksi bagi perusahaan. Lalu ada kebebasan pengelolaan. Saham preferen tidak memiliki hak suara, sehingga perusahaan tetap memiliki kontrol penuh atas keputusan bisnis tanpa harus berbagi kendali dengan pemegang saham preferen. Dan komponen yang terakhir yaitu ekuitas saham biasa. Ekuitas saham biasa adalah modal yang diperoleh oleh perusahaan dan dari penerbit saham kepada investor yang memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham dan berhak atas pembagian laba dalam bentuk dividen jika ada. Saham biasa merupakan bentuk kepemilikan utama dari perusahaan. Keuntungannya tanpa kewajiban pembayaran tetap. Berbeda dengan utang, perusahaan tidak diwajibkan untuk membayar dividen kepada pemegang saham biasa setiap periode. Pembayaran dividen ini bersifat fleksibel. Yang kedua itu dia meningkatkan modal tanpa meningkatkan utang. Dengan mengeluarkan saham baru, perusahaan dapat memperoleh dana tanpa meningkatkan beban utang atau risiko kebangkrutan. Yang ketiga ada hak suara. Pemegang saham biasa memiliki hak untuk mengendalikan perusahaan melalui pemungutan suara dalam RUPS yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi keputusannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Dina Novianti. Izin melanjutkan, yakni faktor yang mempengaruhi struktur modal. 1. Tingkat pengembalian investasi atau return on investment atau yang biasa kita sebut ROI. Pengaruh terhadap struktur modal itu sendiri, jika ROI tinggi, perusahaan akan lebih cenderung menggunakan utang. Mengapa? Karena mereka juga bisa mendapatkan pengembalian atas lebih tinggi dari biaya utang itu sendiri. Ini juga dapat meningkatkan laba bagi pemegang saham. Dan sebaliknya, jika ROI lebih rendah, perusahaan mungkin akan lebih hati-hati menggunakan utang. Karena mereka juga tidak ingin terjebak dalam kewajiban bunga yang bisa lebih tinggi dari keuntungan yang telah dihasilkan. Selanjutnya, 2. Kondisi pasar modal. Pengaruh terhadap struktur modal itu sendiri. Pasar modal yang menguntungkan jika pasar saham baik dan suku bunga rendah, perusahaan lebih cenderung memilih utang atau ekuitas sesuai dengan kebutuhan mereka.
karena biaya modal menjadi lebih terjangkau, dan sebaliknya, pasar modal yang tidak stabil, dalam kondisi pasar yang tidak stabil sendiri atau tidak menguntungkan, perusahaan mungkin akan menghindari penggunaan utang dan lebih memilih pembiayaan dengan ekuitas, pendanaan internal untuk menghindari resiko bunga secara lebih tinggi. 3. Tingkat pajak. Pengaruh terhadap struktur modal. Taxile atau perisai pajak, yakni semakin tinggi tingkat pajak, semakin besar keuntungan yang bisa diperoleh dari penggunaan utang itu sendiri. Mengapa? Karena pembayaran bunga utang dapat mengurangi kewajiban pajak. Oleh karena itu, perusahaan akan lebih terdorong untuk menggunakan utang sebagai sumber pembiayaan. Dan sebaliknya, apabila pajak rendah, jika tingkat pajak rendah, keuntungan menggunakan utang menjadi lebih kecil, sehingga perusahaan tersebut mungkin lebih memilih pembiayaan dari ekuitas. Selanjutnya, 4. Keberadaan dan biaya utang. Pengaruh terhadap struktur modal. Keberadaan utang. Perusahaan dengan utang yang tinggi mungkin merasa terbebani dengan kewajiban pembayaran bunga. Namun, jika perusahaan dapat mengelola utang itu sendiri dengan baik, utang dapat menjadi sumber pendanaan yang lebih murah. Sebaliknya, biaya utang. Jika biaya utang relatif rendah, perusahaan juga mungkin lebih cenderung menggunakan utang daripada ekuitas karena biaya bunga lebih rendah dapat mengurangi biaya modal dari keseluruhan. 5. Risiko bisnis atau business risk. Pengaruh terhadap struktur modal. Terdiri dari perusahaan dengan risiko bisnis tinggi, di mana perusahaan yang beroperasi dalam industri yang sangat volatil atau perusahaan yang memiliki pendapatan yang tidak stabil. Biasanya cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan utang itu sendiri. Mereka mungkin lebih memilih untuk mengandalkan ekuitas untuk pendanaan internal mereka untuk mengurangi kewajiban bunga tetap. Atau sebaliknya, perusahaan dengan risiko lebih rendah biasanya perusahaan dengan pendapatan yang lebih stabil atau lebih dapat diprediksi, dapat lebih fleksibel dalam menggunakan utang itu sendiri. Mengapa? Karena mereka juga lebih mampu mengelola beban bunga yang telah timbul. Perkenalkan, saya Novita Puspasari akan melanjutkan materinya. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi struktur modal adalah ukuran perusahaan. Pengaruh terhadap struktur modal, perusahaan yang besar dan mapan memiliki akses yang lebih mudah ke pasar modal dan biasanya memiliki resiko kredit yang lebih rendah. Oleh karena itu, mereka dapat memperoleh utang dengan biaya yang lebih rendah dan lebih cenderung menggunakannya. Sebaliknya, jika perusahaan kecil, maka mereka cenderung mengandalkan ekuitas lebih banyak karena mereka seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar utang dan mungkin dikenakan suku bunga yang lebih tinggi. Faktor selanjutnya adalah kebijakan dividen. Pengaruh terhadap struktur modal jika kebijakan dividen tinggi akan cenderung mengandalkan ekuitas atau laba ditahan sebagai sumber pendanaan untuk mendanai kegiatan operasional dan ekspansi. Sebaiknya, jika kebijakan dividen rendah, perusahaan akan mempertahankan laba mereka untuk mungkin cenderung memilih utang karena mereka tidak perlu membagikan banyak laba kepada pemegang saham. Faktor terakhir yang mempengaruhi struktur modal adalah fleksibilitas finansial. Fleksibilitas finansial berpengaruh terhadap struktur modal. Jika fleksibilitas finansialnya tinggi, perusahaan cenderung dapat mengakses kapan saja dan dengan biaya yang lebih wajar. Jadi perusahaan dapat mengandalkan utang untuk pendanaan. Tetapi jika fleksibilitas finansialnya rendah, perusahaan kurang fleksibel dalam mengakses pasar modal atau yang memiliki keterbatasan likuiditas. Mungkin akan cenderung mengandalkan ekuitas untuk menjaga keseimbangan keuangannya. Materi selanjutnya adalah pendekatan dalam menentukan struktur modal. Yang pertama, pendekatan laba bersih. Pendekatan laba bersih berargumen bahwa perubahan dalam struktur modal akan mempengaruhi biaya modal rata-rata tertimbang. Dan dengan demikian akan mempengaruhi nilai perusahaan. Dengan kata lain, menambah utang dalam struktur modal akan menurunkan biaya modal secara keseluruhan dan meningkatkan nilai perusahaan. Karena biaya utang yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya ekuitas. Yang kedua, pendekatan laba bersih operasi. Pendekatan laba bersih operasi berargumen bahwa struktur modal tidak berpengaruh pada biaya modal rata-rata, dan dengan demikian tidak mempengaruhi juga nilai perusahaan.
Dalam pendekatan ini, biaya modal tidak berubah dengan menambah atau mengurangi utang dalam struktur modal, karena biaya ekuitas akan berubah secara proporsional dengan resiko tambahan yang dihadapi oleh pemegang saham seiring dengan peningkatan penggunaan utang. Yang ketiga, ada peningkatan tradisional. Pendekatan tradisional merupakan gabungan dari pendekatan sebelumnya. Pendekatan ini menganggap bahwa pada tingkat tertentu, menambah utang dapat mengurangi biaya modal rata-rata, tetapi setelah tingkat tertentu atau titik optimal, menambah utang akan meningkatkan biaya modal karena meningkatkan resiko kebangkrutan dan masalah lainnya. Yang keempat, ada Modigliani dan Miller. Modigliani dan Miller mengembangkan teori yang sangat terkenal dalam bidang struktur modal. Dalam teori ini, mereka menganggap bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan dalam pasar yang sempurna. Artinya, apapun kombinasi antara utang dan ekuitas yang digunakan, nilai perusahaan akan tetap sama, asalkan tidak ada pajak, biaya kebangkrutan, atau informasi asimetris. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai struktur modal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.